Sobat KSG, selamat datang kembali di ruang dengar yang peduli pada kesehatan mental kalian. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Syakuro, saya di sini sebagai host. Nah, di tengah dunia yang makin terhubung secara digital ini, teman-teman, tanpa kita sadari, kita ini sering merasa kosong, merasa cemas, bahkan tidak cukup, teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar tentang mengapa sih media sosial ini bisa memicu gangguan mental. Oke, sebelumnya kita di sini membawa narasumber kita, teman-teman, yang ahli dalam bidangnya, teman-teman. Sebelumnya boleh Mas ini memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih buat Kak Abdan udah mengundang saya ke sini. Izin memperkenalkan diri, teman-teman. Nama saya Kanisius Ahmad Disentiri, biasa dipanggil Tian. Makasih ya Mas udah datang, udah mau datang sini, udah meluangkan waktu juga untuk Masnya. Siap. Oke, kita lanjut pertanyaan ya Mas ya. Kita langsung ke pembahasan. Kenapa sih Mas media sosial ini bisa memicu gangguan mental, Mas? Kalau soal itu ya tentunya dari pengalaman saya, pengamatan saya gitu, dan juga literatur psikologi yang saya baca, sebenarnya hanya ada 3 gitu menurut saya. Cukup ada 3 aja penyebabnya. Yang pertama itu ada social comparison gitu, yang artinya itu perbandingan sosial media yang berlebihan, dimana kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu, dengan highlight, contoh kayak highlight Instagram orang lain gitu, yang mana itu dapat memicu insecure, rendah diri, dan gangguan citra tubuh gitu, atau biasanya disebut dengan body image issues gitu. Yang kedua itu bahasa gaul zaman sekarang lah, pasti kalian juga udah pernah dengar, teman-teman juga pasti udah pernah dengar, itu FOMO. FOMO termasuk juga Mas? Oh tentu pasti, karena kan FOMO itu artinya itu, buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah fear of missing out, dimana itu banyak orang yang merasa tertinggal ketika dia merasa tidak cukup produktif, atau bahkan tidak hidup karena melihat aktivitas orang lain di sosial media. Sebagai contoh, ketika Kak Abdan gitu melihat temannya update sosial media di IG nonton bola, misalkan bola Persib, nah, sedangkan Kak Abdannya masih di rumah, itu Kak Abdan dapat terpicu kecemasan sosial, di mana wah, saya tidak bisa ikut nih, dimana nanti kedepannya ketika ada bola itu pasti Kak Abdan bakal ikut nonton. Iya. Yang ketiga itu menurut saya ada yang namanya validasi eksternal gitu, dan saya merasa juga ini hampir semua orang bakal merasakan, dimana ketergantungan pada jumlah like, views, atau apapun itu, komentar juga. Pasti juga Kak Abdan juga pernah merasakan, dimana Kak Abdan sendiri atau teman-teman yang di rumah yang nonton, dimana kalian tuh pasti pernah ketika memposting sesuatu, contoh kayak di Instagram Story, kalian tuh pasti sering ngeliat kayak view-nya nambah berapa nih, ada berapa nih. Iya. Pernah nggak sih Kak Abdan? Pernah kan ya? Sering malah. Apakah ada yang komen lucu Sering atau gimana malah, ya? ya? Pasti pernah kan ya? Pernah, Itu sering. sebenarnya itu termasuk pemicunya itu Kak Abdan. Bisa jadi pemicu ya? Iya. Berarti dari 3 itu masuk ya Mas ya? Masuk menurut saya pribadi. Oke, siap. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, apakah dampak ini dirasakan oleh semua orang atau ada kelompok tertentu biasanya yang lebih rentan terhadap teknologi ini? Saya pernah baca gitu di meta analisis dari Nature Mental Health, di mana di situ disebutkan bahwa remaja perempuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami dampak negatif dari sosial media, terutama terkait self esteem lah dan gangguan makan. Namun kelompok lain seperti pengguna yang mengalami krisis identitas, kesepian, atau sedang dalam fase pencarian makna juga cukup rentan terkena. Tapi kembali lagi lah ya, tidak semua orang terdampak dengan cara yang sama. Faktor seperti kepribadian, support system, dan literasi digital juga sangat mempengaruhi lah. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang rentan di gender ini ya Mas ya, berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki gitu ya Mas ya? Kalau dari yang Masnya tadi bilang atau dari sumber Masnya yang baca ya? Dari sumber yang saya baca sih seperti itu, karena mungkin misalkan kita bicara logika, mungkin karena emang sosial media tuh
perempuan tuh lebih aktif mungkin ya. Iya iya, kebanyakan. Nah, kita lanjut tanya lagi ya Mas ya. Siap. Nah tadi kan kita nih sering membahas sisi negatifnya Mas ya. Tapi ada nggak sih Mas manfaat yang signifikan nih dari media sosial bagi kesehatan mental? Oh, tentu banyak dong. Banyak. Tentu banyak yang bisa diperoleh lah. Contohnya seperti kita membangun komunitas dukungan gitu, seperti grup mental health atau survivor trauma gitu, atau yang memberikan dukungan-dukungan emosional lainnya gitu. Atau dan yang kedua juga ada edukasi mental health gitu. Kita bisa dapat edukasi mental health dari sosial media. Karena kan banyak akun yang menyebarkan pengetahuan psikologi ya. Iya. Saya juga pasti pernah lihat ya. Pernah sering-sering. Nah, itu kan juga membantu orang-orang di luar sana juga ketika dia mengalami gangguan-gangguan dan segala macam, seperti diagnosa segala macam, kan juga mereka bisa membaca sendirinya lah. Terus juga mengenai sosial media juga yang ketiga tuh bisa menjadi adanya koneksi antar individu, dimana terutama di masa pandemi lalu itu kan juga media sosial membantu banyak orang untuk tetap merasa terhubung, juga tersupport gitu di tengah-tengah pandemi yang sangat masih tahu. Iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang sisi positifnya Mas ya, ternyata banyak juga ya Mas ya. Betul. Dari gampangnya mungkin berkomunikasi pas pandemi ya Mas ya, dari yang membuat edukasi tentang mental health itu menjadi salah satu sisi positifnya Mas. Ya, intinya tuh kuncinya bukan menghindari lah, tapi mengelola dan menyadari pola penggunaannya gitu. Iya. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya lagi Mas. Mungkin ini bisa jadi penutupan ya Mas ya. Mas Tian ini boleh nggak sih Mas ngasih tips buat sobat KSG nih supaya tetap bisa pakai media sosial tanpa merusak mentalnya gitu. Bisa kasih tips nih buat penonton. Bisa. Mungkin ini aja kali ya, beberapa tips dari saya gitu dalam pendekatan psikolog positif gitu, atau CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Yang pertama tentunya adakan itu penjadwalan penggunaan sosial media atau manage waktu kalian dalam menggunakan sosial media. Contohnya kayak menggunakan sosial media itu hanya di waktu tertentu. Hindari penggunaan impulsif, apalagi saat stres gitu. Karena ketika saat stres menggunakan sosial media berlebihan, itu pasti ketika Mas Abdan nih, contoh habis putus cinta, terus menggunakan sosial media, kadang juga pasti kan ada video-video sedih. Muncul kayak, kok saya merasa gitu. Itu kan juga bisa mempengaruhi, merasa nyambung, mempengaruhi kayak mental health secara tidak langsung. Iya, sering sih Mas. Yang kedua tuh evaluasi emosi lah. Karena pastikan diri sendiri itu ketika scrolling di dalam sosial media gitu, coba tanyakan pada diri sendiri itu bagaimana perasaan kita sekarang gitu. Itu untuk membentuk evaluasi emosi yang mungkin lebih baik lah ya. Iya. Terus juga yang ketiga ada yang namanya detox digital, dimana setidaknya contoh kayak Mas Abdan tuh seminggu sekali lah luangkan hari tanpa sosial media Mas. Jadi kayak sehari misalkan Mas Abdan tuh full produktif gitu. Contoh kayak mungkin Mas Abdan melakukan jogging yang lagi tren sekarang, jogging, banyak banget tuh Mas, sepeda, pedal segala macam. Jadi menghabiskan waktu itu tanpa sosial media. Yang keempat ada ubah kurasi konten, dimana unfollow atau blok atau hindari lah intinya akun-akun yang bisa membuat teman-teman atau Mas Abdan sendiri juga merasa tidak nyaman atau terganggu lah. Terus juga mungkin bisa dengan cara memfollow akun-akun yang lebih atau yang menginspirasi, memotivasi segala macam. Terus yang terakhir mungkin menurut saya ada yang namanya latih self compassion lah. Itu artinya itu dimana apa yang kita lihat di medsos itu bukan realitas lah. Dimana sebelumnya itu kita semua tentu sedang berproses. Jadi jangan terpacu kepada sosial media. Tentu kalau bisa ya kita hidup produktif aja, karena ya memang kalau kita menggunakan sosial media berlebihan itu kadang tuh mempengaruhi ke kesehatan mental kita sih. Termasuk saya juga kadang merasa seperti itu sih Mas Abdan.
Ya, saya juga sering sih mas merasa kayak gitu, yang tadi mas bilang bener sih, kalau misalnya kita lagi terpuruk atau lagi gak enak gitu pikiran kita, terus kita scroll TikTok ketemu yang relate, itu benar-benar jadi Berasa banget banget Iya mas, kan, jadi kayak asli. emang itulah bahayanya sosial media tuh, secara tidak langsung tuh bisa mempengaruhi psikis gitu kalau menurut saya. Iya. Makanya kan saran saya tuh untuk kayak kalau bisa misalkan ngeliat konten-konten seperti itu langsung pencet tekan tidak tertarik gitu. Iya. Karena daripada muncul-muncul lagi kayak gitu kan bahaya itu, bisa kayak malah bikin keupdate tuh down terus-terusan gitu loh, tidak ada perubahan artinya. Nah, Gitu aja sih. berarti buat teman-teman nih sebisa mungkin teman-teman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, harus juga bijak dalam memanage waktunya teman-teman. Nah, mungkin makasih nih mas udah ngasih tips-tips buat ya teman-teman di rumah agar lebih sehat dalam menggunakan sosial media ya teman-teman ya. Wah, ini diskusi yang sangat berisi ya teman-teman. Ya terima kasih buat Mas Tian nih. Sama-sama Kak Abda. Ya udah hadir, udah meluangkan waktu nih, udah Siap. mau jauh-jauh kemari. Ya, Nah, oke, sobat KSG, mungkin episode ini bisa jadi pengingat bahwa kita ini hidup tidak ditentukan oleh algoritma. Kalau kalian merasa kewalahan, jangan ragu buat rehat, teman-teman. Nah, media sosial juga ini bisa jadi teman asalkan kita jadi pengendalinya, bukan yang dikendalikan, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.